Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatul kiram, sahibul bait Ustadz Samsul sekeluarga, semoga senantiasa selalu dalam penjagaan Allah Subhanahu wa ta'ala dan keberkahan yang melimpahinya. Kepada jamaah Bapak Ibu sekalian, semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Tabaraka wa ta'ala di setiap waktu dan di setiap keadaan. Semoga Allah menjaga kita semuanya dari segala keburukan, menyelamatkan kita dari segala fitnah, dan menolong kita dalam setiap kebaikan dan ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, menindaklanjuti materi kita tentang ahammiyatus sabr fid dakwah. Betapa pentingnya kesabaran. Ya, betapa urgensinya nilai kesabaran di dalam berdakwah, di dalam mengajar, baik dalam keluarga maupun di tengah-tengah masyarakat. Terlebih lagi di zaman fitnah. Terlebih lagi di zaman fitnah, yang mana kita perlu tahu dan perlu kita sadari, perlu kita tahu dan perlu kita sadari bahwa saat ini kita sedang hidup di tengah-tengah zaman yang penuh dengan fitnah. Ini perlu kita sadari. Waalaikumsalam. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, maka kesabaran dalam hal ini lebih dibutuhkan lagi. Lebih dibutuhkan lagi. Ya, karena kesabaran di zaman ini bukan sekedar pintas lalu, sekedar omongan-omongan simpel, namun ini dibutuhkan kesabaran jiwa, keteguhan hati. Terutama dikaitkan dengan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sabru, ya, kesabaran itu dia, itu merupakan sinar, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. As-sabru dia, sabar itu sinar. Kenapa Nabi menyebutkan sabar itu sinar? Karena kesabaran itu pahit. Sabar itu ada rasa panas di dalam hati. Ngempet sabar itu beban, ya, beban berat atau ringan. Nah, makanya seringkali kita nasihati teman kan, wis gak sabar culno. Nah, kamu gak sabar culno, maksudnya apa itu? Ada kan begitu? Ya. Iya, karena gak tahan. Ya, sabar itu al-habs. Sabar itu nahan. Ya, secara lughah makna sabar itu artinya apa? Nahan. Nah, terutama di dalam dakwah tauhid, dakwah di atas sunnah, ini lebih besar lagi ujian dan kesabaran yang dibutuhkan. Terhubung dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bada'al islamu gharib
wa sayaudu kama bada'a. Islam itu diawali dalam kondisi asing. Islam diawali dalam kondisi asing. Wa sayaudu gharib, dan nanti pada zaman akhir, ketika sudah di akhir zaman, maka Islam itu akan kembali asing. Kama bada amin, seperti awalnya. Seperti awalnya. Pun pertanyaan di sini, kenapa Islam dianggap asing oleh umat Islam sendiri? Ya, Islam dianggap asing oleh siapa? Oleh umat Islam, karena sedikitnya yang mengamalkan itu. Sehingga karena sedikit maka terlihat asing di tengah masyarakat ini. Karena sedikitnya yang mengamalkan, sehingga seakan-akan itu aneh. Ini Islam apa begitu? Makanya seringkali bahasa yang menggelitik di pikiran kita, ya ketika kita belum ngaji terlalu jauh dalam kaidah-kaidah keilmuan, begitu melihat yang aneh atau sesuatu yang nggak pernah kita jumpai, ini mesti nanya langsung, ngeliwer di pikiran kita, iki aliran opo? Nggih mboten. Saya dulu sebelum ngaji sunnah nggih ngoten, Bu. Ya. Ketika ada orang tahiyat niku tangane ngeten di samping saya itu. Nah, ngeten iki opo maneh ngoten. Jadi saya yang di sampingnya itu bertanya, iki opo maneh iki. Kok ono salat kok ketawil? Tawil. Ternyata begitu kita ngaji, kita buka kitab-kitab ulama, kita buka ilmu hadis, ternyata memang ada syariatnya. Nah gitu, walaupun tidak begini juga boleh, tidak masalah. Cuma yang begini jangan disalahin gitu loh. Dan ini bukan aliran, ini ajaran Nabi. Loh aku kok gak tahu pedok, aku Islam kecil, orang kecil orang tahu ngaji, menol pedok itu kan. Nah itu aja kan sederhana. Lah sampean mau cilik orang tahu ngaji, lah pedok ning ndi? Wong pedok enek ngaji, ngoten lho. Makanya kenapa saya kok rame, Bu? Saya selalu tekan tuku kitab. Kenapa saya tekan demikian? Ustadz itu tidak semua hadis disampaikan. Saya dipahami. Ustadz ketika ngajar itu nggak semua hadis disampaikan. Sehingga pengetahuan kita nggak beku dengan seperti kita ngaji kepada ustadz saja. Banyak bab-bab yang nggak tersampaikan, yang nggak terkaji, atau babnya terkaji hadisnya enggak, loh gitu loh. Banyak. Saestu niki saya tekankan jenengan, beli kitab. Nah, kelemahan umat Islam termasuk thalibul ilmu hari ini, para pencari ilmu, para penggiat-penggiat ngaji niku, satu kelemahannya hari ini itu, Pak. Ngapunten, paling lemah ini, paling lemah. Malas tuku kitab. Itu kelemahan paling mendasar. Saestu nih. Kalau kita dulu, jenengan lihat tokoh-tokoh agama kita semuanya, atau penggiat-penggiat ngaji, nggak punya kitab itu, Pak. Demi Allah saya katakan, ini kelemahan paling fatal hari ini. Akhirnya kita gampang, gampang dimanfaatkan atau gampang dibejo. Makanya saya tekankan betul, tuku kitab. Ya, kalau Bukhari Muslim, beli kitab Bukhari Muslim. Ya, yang agak lengkap gitu ya. Nah, beli kitab Riyadhus Shalihin, beli Lu'lu' wal Marjan. Orang-orang sepuh kita dulu penggiat kajian itu nggak ada yang nggak punya kitab-kitab seperti itu. Lalu saat ini ngaji tahu aku punya kitab nopo? Ngaji Arba'in Nawawi lo kaget. Nopo kitab Arba'in Nawawi niku suka goreng campur siume Bang. Sampai tak guyoni ngoten. Lah itu sudah puluhan tahun lo ngaji ini. Arba'in Nawawi nggak kenal. Ini kebacot niku soalnya kitab paling pendek, Pak. Kita paling tipis loh gitu loh. Nah, ngoten. Ojo tuku bakso emang kan. Mau sama ini kuliner tapi gak duwe kita. Ya, ayo tadi buka diri. Lah di situ nanti apa sih fungsinya? Fungsinya kita bisa menambah wawasan di luar tema yang disampaikan oleh Ustadz. Iso buka-buka sendiri. Ngoten lho, Bu. Pentingnya di situ,
Ya, oleh karena itu saya tekankan lagi ya, beli kitab biar kita tahu gitu loh. Ya, Riyadhus Shalihin terjemahnya itu, atau kalau ada syarahnya Ustaz Samsul punya itu, bisa jenengan referensi ke beliau. Yang ada syarahnya itu bagus. Jadi ada sanad hadisnya dijelaskan. Nggih Ustaz gitu ya. Ada sanad ini hadis dhaif, sahih niku dijelaskan teng mriku. Terus bab-bab niku luas, ngoten lho. Nah, contoh sing paling simpel, sing paling bagus niku, contoh malih kitab nih kalau napa niku, ensiklopedi. Dua ensiklopedi. Yang pertama ensiklopedi perintah-perintah dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua ensiklopedi tentang larangan. Dadi engko nek pas ngaji larangan niku pancen aliran kono gak oleh ngono niku, kok aliran dadine. Padahal larangan niku datang dari siapa? Nabi loh, gitu loh. Nabi yang larang. Akhirnya kita kelompokkan akhirnya. Oh, kelompok sana boleh, kelompok lo kok jadi kelompok ini. Ini kan nggak benar kalau begini ini. Sakitipun pahami niki. Nah, saiki Nabi ini piro ta wong Islam misane? Pinten? Ya wis ikut tok to. Sampe dhewe Nabi liya. Ya. Kalau di Indonesia kan nabinya banyak. Indonesia itu produk nabi niku, jadi nabi niku lebih gampang timbang dadi RT di Indonesia nih. Ya. Nah, jadi ini Pak, kita terhubung dengan hadis Nabi tersebut ketika Nabi menyebutkan bada al-Islam gharib wa sayaudu gharib kama bada. Islam itu akan menjadi asing dan nanti kelak di akhir zaman Islam itu kembali menjadi asing sebagaimana permulaan. Nah, persoalan yang muncul adalah apa sebab Islam menjadi asing? Ada dua paling mendasar itu. Ya, ada dua paling mendasar. Yang pertama adalah qillatul ilm, minimnya ilmu pengetahuan tentang Islam. Ini yang pertama sebabnya. Minimnya ilmu pengetahuan tentang keislaman. Minimnya ilmu tentang Islam. Ini yang pertama. Ini yang pertama. Minimnya ilmu, sedikitnya ilmu tentang keislaman ini. Tentang Al-Quran, tentang tafsir, tentang hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, sedikitnya ulama yang mengamalkan dan mengajarkan. Sedikitnya ulama yang mengamalkan dan yang mengajarkan. Nah, orang-orang yang punya ilmu itu nggak mau mengamalkan dan juga tidak dalam menyampaikan materi. Maten. Lo berarti timbul pertanyaan, oh berarti wonten ilmu yang disembuh? Betul gitu. Betul. Ada ilmu yang disembunyikan. Makanya di dalam Al-Qur'an ada ayat. Yang ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang diberi ilmu, dan para ulama ahli tafsir mengatakan ini ayat yang paling keras ancamannya kepada orang-orang yang punya ilmu. Ayat apa? Surat Al-Baqarah ayat 174-175. Itu ayat yang ditujukan kepada ahlul ilm. Boleh disimak dulu, kita lihat. Ya, surat Al-Baqarah ayat 170 berapa tadi? 74 dengan 17. Nah, itu ancaman yang paling keras. Jadi tidak ada ancaman paling mengerikan kepada orang-orang yang diberi ilmu. Ya, kepada orang-orang yang diberi ilmu.
selain ayat ini. Selain ayat ini. Ayat. Allah berfirman di sana, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi thamanan qalilan ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illan nar ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار. Iya. Sungguh orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu kitab, dan menjualnya dengan harga murah, mereka hanya menelan api neraka ke dalam perutnya, dan Allah tidak akan menyapa mereka pada hari kiamat dan tidak akan menyucikan mereka. Mereka akan mendapat azab yang sangat pedih. Mereka itulah yang membeli kesesatan dengan petunjuk dan azab dengan ampunan. Maka alangkah beraninya mereka menentang api neraka. Nah, itu. Ini disebutkan di sini di ayat 174 itu ada sampai 175 itu, gitu. Di situ ada beberapa ancaman yang berlapis. Ancaman Allah yang berlapis kepada siapa ini? Orang yang berilmu. Masya Allah, ulama yang diancam ini, Pak. Jadi yang diancam ini bukan orang awam. Makanya di situ kita nggak berani menyampaikan hal-hal kita sampaikan sampai kita dikatakan ekstrim, aliran terserah, karena ini kita punya perjanjian dengan Allah. Ya, ini ada ancaman ini soalnya. Gitu. Ada ancaman, ada berlapis-lapis ini. Dan disebutkan oleh para ulama, nanti bisa dilihat tafsir Ibnu Katsir, ya tafsir At-Tabari. Ketika menafsirkan ayat ini apa kata beliau? Tidak ada ayat ancaman, celaan yang paling keras dibandingkan dengan surat ini. Kepada siapa? Orang-orang alim. Orang-orang alim. Itu disebutkan di sini. Kita simak coba. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang Allah turunkan, ya, dan menjual ayat-ayat ini dengan harga murah. Nah, iki maksudnya dodol ayat niku pripun? Yang dimaksud menjual ayat itu, ayat ini tidak disampaikan. Ini kalau kita lihat asbabun nuzul, ya. Asbabun nuzul itu ulama-ulama Yahudi Nasrani itu menyembunyikan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Ngaten. Menyembunyikan apa? Sifat-sifat Nabi Muhammad. Sebab ini nanti kalau dijelaskan, kalau diterangkan, kalau disampaikan, jamaah dari orang-orang Yahudi Nasrani berbondong-bondong masuk Islam. Nah, kalau jamaahnya masuk Islam, maka ulama-ulamanya akan ditinggalkan. Nah, kalau ditinggalkan jamaahnya, otomatis kehilangan. Oh, ning kono ujunge niku. Ujungnya teng mriki. Apa itu? Mencari zona aman.
Sampun jelas nih, asbabun nuzul ayat ini berkaitan dengan peristiwa itu. Makanya ini disampaikan dalam Al-Quran untuk apa? Supaya ulama-ulama di dalam Islam itu tidak meniru ulama-ulama seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ada ayat yang enggak disampaikan, ada hukum yang tidak diajarkan. Makanya Allah marah dengan kemarahan yang sangat mengerikan, murka dengan kemurkaan yang sangat besar ini. Kenapa? Karena syariat itu diturunkan untuk disampaikan. Nah, dengan disampaikannya orang mendapat petunjuk. Oh, ini nggak boleh, akhirnya dijauhi. Karena tidak disampaikan, maka umat tetap nggak ngerti. Akhirnya yang pelanggaran tetap dilanggar, yang larangan tetap diterjang karena nggak tahu. Nah, nggak tahunya umat ini disebabkan perbuatan ulama ini. Ini yang menjadikan ayat ini diturunkan, ancaman keras bagi para ulama yang korupsi ayat. Nah, jadi korupsi ini ternyata bukan cuma duit saja. Ngaten. Akhirnya munculnya ulama-ulama dan ulama-ulama yang tidak baik. Akhirnya orang-orang ini diancam oleh Allah. Satu ancamannya apa? Ulaika ma yakuluna fi butunihim illan nar. Ya, mereka-mereka ini yang menyembunyikan ayat-ayat Al-Quran, yang enggak disampaikan hukum-hukumnya atau dipalingkan maknanya, mereka tidak memakan. Kalau hasil dari karya itu, mereka hanya memasukkan api neraka ke dalam perutnya ini. Satu, itu ancamannya. Yang kedua apa? Wala yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak mengajak bicara birrahmah, itu tafsirnya. Tidak diajak bicara dengan penuh kasih. Tapi semua orang nanti diajak bicara, tapi dengan cara yang Allah murka. Yang kedua itu, Allah tidak mengajak bicara mereka dengan penuh rahmat. Yang ketiga, wala yuzakkihim, dan Allah tidak mensucikan keburukan-keburukan, enggak diampuni dosa-dosanya. Nauzubillah. Karena orang tersesat karena perbuatannya ini. Yang keempat, walahum adzabun azim. Mereka mendapatkan apa? Siksaan yang sangat berat. Oleh karena itulah bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, terutama para duat, ya, para dai, harus kita pahami bersama, ya, bahwa ada perjanjian Allah dengan para ahlul ilmu. Dengan ahlu ilmu. Jadi ada perjanjian Allah dengan ahli ilmu. Ada perjanjian untuk menyampaikan itu. Maka disinilah mulai beratnya menyampaikan materi itu. Beratnya menyampaikan materi. Maka dibutuhkan apa? Kesabaran. Lanjutan dari materi bulan yang lalu, ya, nanti akan kita kupas di antara langkah-langkah kita di akhir kajian nanti. Kemarin yang terakhir sabar. Kenapa kok dakwah membutuhkan kesabaran kemarin? Yang terakhir sampai putih. Sabar merupakan apa? Rukun 4 kebahagiaan itu ya. Nah, jadi sabar itu merupakan rukun yang paling utama dari 4 rukun kebahagiaan. 4 rukun kebahagiaan kemarin apa saja? 1, ilmu wal iman. Nomor kali, amal soleh. 3, saling menasihati. 4, as-sabar. Nah, dari 4 rukun, kenapa kok 4 rukun dikatakan sumber kebahagiaan? 4 ini pilar kebahagiaan orang. Saya ulangi ya.
4 pilar niki sebagai pilar utama untuk mencapai kebahagiaan. Ini 4 pilarnya. Ilmu dan iman. Nomor kali amal soleh. Yang ketiga saling menasihat itu dakwah. Yang keempat sabar. Ini 4 pilar sumber kebahagiaan. Sumber kebahagiaan. Ini kuncinya nanti. Nah, kemudian dari 4 pilar ini yang paling tinggi apa? Kesabaran. Puncaknya di kesabaran. Pun itu poin terakhir kemarin yang kita kaji. Nah, sekarang berikutnya, kenapa kita membutuhkan kesabaran di dalam dakwah? Berikutnya adalah li'anna as-sabr ilallah, ad-dakwah ilallah, karena dakwah kepada Allah. Ya, kenapa kita butuh sabar di dalam berdakwah? Sebab ad-dakwatu ilallah, dakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah. Dakwah mengajak kepada Allah. Itu adalah sabilah tawil. Jalannya sangat panjang. Jalan dakwah itu sangat panjang. Tahifu bihil mata'ib, diliputi dengan kesusahan. Dakwah niku susah, Pak. Wallalam, dan penderitaan. Ada problem batin, beban mental. Itu dakwah. Alasannya di situ. Satu, kenapa kok kita butuh sabar? Karena jalan dakwah itu sangat panjang, diliputi apa? Kesusahan, diliputi oleh penderitaan. Di sini letaknya. Apa susah dan penderitaannya? Apa bentuknya? Li'anna du'ati ilallah, karena dakwah mengajak kepada Allah. Para dai mengajak kepada Allah itu yatlubuna, meminta kepada manusia ini. Meminta manusia. Ya, perhatikan bebannya di sini, Pak. Kenapa dakwah kepada Allah itu ada diliputi susah, diliputi penderitaan, beban. Kenapa? Sebab orang yang berdakwah kepada Allah itu meminta kepada manusia apa? An yatraku ahwa'ahum, supaya manusia itu meninggalkan hawa nafsunya. Loh, ninggalno hawa nafsu ini enteng apa? Kui. Kita itu diminta untuk meninggalkan hawa nafsu kita, wa syahwatahum, dan meninggalkan syahwat-syahwatnya. Allati la yardahallahu azza wa jal, yang mana syahwat dan hawa nafsu itu yang tidak diridhoi oleh Allah. Hawa nafsu dan syahwat yang tidak diridhoi oleh Allah. Ini beban pertama, Pak. Pun monggo dipun rasakne temen. Ngaji ku sing abot kan ndek mriki niki ngaji. Duduk tenguk ini ku gampang. Abote ngaji ku awak dhewe gara-gara ngaji ku dikongkon ninggalno kebiasaan sing gak apik. Halo? Mangkane nek ana ustaz bare-bare ngelarang iku akeh sing gak nyenengi. Oh, ngaji ndek kun sembarang kalir gak oleh. Kedep gak oleh, glegeken gak oleh, selilitan gak oleh, watuk gak oleh, ya opo gak iso urip. Loh, bahasa familiar yang kita pakai itu. Perhatikan, Pak, kenapa? Makanya jenengan jujur ya, ayo di kita sharing bareng-bareng. Menjalankan perintah dengan menjauhi larangan niku abot pundi? Kok sok serempaknya kan? Kok bisa?
Perhatikan, menurut logika sehat, Pak. Menurut logika sehat, nggo endi ae ninggalno penggawean mbek ngerjakan penggawean iku abot ngerjakne. Kok iso ninggalno iku luwih abot timbang ngerjakne. Nganggur ambek kerja niku abot pundi? Abot kerja lho kok iso wong ade dikongkon meninggalkan itu suruh nganggur kita. Kok bisa meninggalkan sesuatu lebih berat daripada ngerjakan sesuatu? Logika sehat. Logika sehat. Mengerjakan dengan meninggalkan abot pundi? Mengerjakan. Tapi fakta di lapangan dalam kehidupan kita, mengerjakan perintah dengan meninggalkan larangan abot kok bisa? Sholat isok wak dewe, maca Quran sanggup kita, mampukah meninggalkan hal-hal yang kita suka yang tidak baik itu? Wis jujur awak dewe ki ana sing disenengi walaupun tuh kita tahu itu nggak baik, tapi awak dewe seneng. Ninggalno sing seneng kuwi sing abot. Kenapa? Karena kita dituntut meninggalkan sesuatu yang kita senengi. Ayo. Nek jare wong Surabaya engkleng-klekan ayo. Napa engkleng-klekan ya? Napa klek-klekan? Ya, pas. Ayo klek-klekan ayo. Wis klekan. Ayo. Jujur awak dhewe walaupun kita ngaji kadang-kadang ketika sendirian itu tanpa dirasa membuka sesuatu, melakukan sesuatu yang itu kita tahu ini nggak benar. Kita tahu itu. Nah begitu kita kajian dilarang sesuatu yang kita senengi, itu sing garai abot. Kenapa? Ada cinta dan seneng dan nikmat yang kita sudah kadung tanamkan kepada sesuatu yang enggak benar itu. Ini yang berat pertama itu. Beratnya di dalam dakwah itu karena meninggalkan hawa nafsu, meninggalkan syahwat yang tidak Allah ridhoi. Sementara syahwat kita seneng. Ngeten. Jadi seneng niku sulit dibicarakan wong seneng kok. Bang ibu barangkali ada bapak-bapak wis kadang-kadang punya rasa seneng dengan orang lain. Ibu jangan sekali-kali nawari, jangan sekali-kali nawari. Wis abot kono, abot kene, jelas abot kono, Bu. Ojo ditawari ngono sampean keliru. Ojo tawari ngono. Pun paham niki? Meninggalkan sesuatu yang disenangi itu berat. Dan ini maksiat. Ini mas, kalau panjenengan dengan saya jujur dengan kajian kita ini, apa sing diaboti teko maksiat nih? Kok abot ninggal niku apa? Oke, jenengan merasakan enak kita, mungkin saya juga karena enak. Gimana meninggalkan? Apa gak ngerti risiko? Itu dikatakan al-jahal itu. Bodohnya kita di situ, ngapunten, bodohnya kita di situ. Coba apa yang Anda bilang kepada anak jenengan? Apa Bu, iku Bu tak gawani, ojo iki panas. Wis tak apa tak gawani. Begitu dijompok tangane blek dibanting brot. Lalu kok banting? Anda bilang apa? Loh, Anda bilang apa? Kok bodoh banget aku ngene kan gitu. Kok ngerti panas kok cekel. Anda bilang apa? Kok bodoh banget kan gitu. Artinya apa di situ? Enggak ngerti resiko. Jahil itu bukan yang dikatakan enggak tahu ilmu, bukan begitu. Al-jahil itu enggak begitu maknanya. Nanti ada tahapan-tahapan jahil itu. Ya, makanya kenapa disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 28, surat An-Nisa ayat 17. Coba kita simak. Surat 4 ayat 17. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah thumma yatubuna min qarib fa ulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Iya. Sesungguhnya bertobat kepada Allah itu hanya pantas
bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti. Kemudian segera bertobat. Tobat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Masya Allah. Ini. Nah, itu bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nih. Di ayat 17 ini disebutkan oleh para ulama ahli tafsir. Pertama, tafsir dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Mangke saged dipun tingali tafsir Ibnu Katsir. Sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud mengatakan laisal ilm bi kathratir riwayah wala bi kathratil hadis. Yang dikatakan ilmu atau orang yang berilmu itu bukan bi kathratir riwayah, bukan yang paling banyak hafalannya. Laisal alim bi kathratir riwayah. Ya, yang dikatakan ilmu atau ahli ilmu itu bukan yang paling banyak hafalannya. Ya, wala bi kathratil hadis, dan juga bukan yang paling pandai ceramah. Al-ilm laisa kadzalik. Ilmu itu bukan di situ. Akan tetapi kata beliau, al-ilmu bi kathratil khasyah. Ilmu itu adalah orang yang paling banyak rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsir yang pertama. Kemudian imam yang lainnya, ulama yang lain, Imam Abul Aliyah. Yang kedua, Imam Abul Aliyah berkata, tafsir ayat ini, menafsirkan ayat ini. Apa kata beliau? Kullu dhanbin. Imam Abul Aliyah. Imam Abul Aliyah berkata, kullu dhanbin, tiap-tiap dosa, tiap-tiap dosa, asaba bi'abdin, yang menimpa kepada hamba. Kullu dhanbin asabahu abdun, yang menimpa kepada hamba, tiap-tiap dosa yang menimpa kepada hamba, fahuwa bijahalah, itu disebabkan karena apa? Kebodohan. Tiap-tiap dosa yang menimpa hamba itu karena kebodohan, karena kejahilannya. Nah, timbul pertanyaan ngeten iki. Lah nek sing melakukan dosa itu para dai mungkin, atau mungkin tokoh disebut ulama gitu. Loh, kok bisa mereka dikatakan orang yang bodoh? Bukankah ulama itu orang yang berilmu? Kalau dia berilmu nggak mungkin melakukan hal itu, karena maksiat itu ada resiko. Maksiat itu ada berarti nggak ngerti resiko. Sakit dipahami. Orang yang ngerti sebuah resiko berani nggak melakukan sesuatu? Nggak berani. Itu yang dikatakan oleh Imam Ahmad, usulul ilm khasyatullah. Puncaknya ilmu adalah rasa takut kepada Allah. Dadi nengeri wong ngaji sukses iku gak teko suwene, Pak. Gak teko aku suwe wis ngaji melok kajian iki niku wah 10 tahun sadurunge sing do malahir iku wis ngaji ning kene. Gak karena dibanggakan karena aku ikut ustaz, enggak. Khasyatullah itu puncaknya ilmu. Puncaknya ilmu. Kenapa kok demikian, Mbak? Kenapa kok ilmu menjadi rasa takut itu puncaknya? Kenapa kok para ulama
menyandarkan keilmuan itu kepada rasa. Pun sakniki monggo dipun rasa nih. Kula panjenengan kok wani nglakoni maksiat. Entah itu dengan terang-terangan, entah itu dengan sembunyi-sembunyi. Sebabnya apa? Salah satunya apa? Nggak punya rasa takut kepada dosa. Wis diakoni gak diakoni ngono, Pak? Karena kita nggak takut dengan dosa dan ancaman Allah. Yakin demi Allah, Pak. Yakin demi Allah. Kalau rasa takut itu sudah masuk ke dalam hati, maka itulah yang disebut dengan ilmu, mengetahui sebuah konsekuensi. Akhirnya sosok-sosok pribadi-pribadi yang lahir seperti sosok yang namanya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu orang yang berilmu. Sehingga rasa takut kepada Allah itu mengendalikan setiap manusia dari segala perkara yang buruk. Perhatikan, mengendalikan. Pengendalian itu dari rasa takut kepada dosa. Ya, kuncinya di situ sudah. Nah, sejauh mana rasa takut kita kepada dosa, disitulah kemampuan kita mampu meningkatkan nilai-nilai ketaatan dan mampu meninggalkan nilai-nilai keburukan, didorong dan ditentukan oleh rasa takutnya kepada Allah. Sampun jelas niki nggih. Nah, di sini maka itu yang dikatakan ulama. Oh, nah, jadi tugas dai ini di sini beratnya di situ, Pak, karena kita meminta manusia supaya meninggalkan apa? Yang disenangi oleh syahwatnya, yang disenangi oleh hawa nafsunya. Nah, di sini hawa nafsu dan syahwat manusia itu macam-macam. Disitulah kemudian muncul pertentangan, perlawanan kepada siapa? Ahlul ahwa. Makanya wonten yen Quran mangke dibedakan antara dua hal, nafsu dengan syahwat. Nah, nafsu dengan syahwat. Jadi kalau syahwat identik dengan materi. Syahwat makan, syahwat minum, syahwat hubungan badan, kelezatan, kenikmatan, hiburan, ini syahwat. Kalau nafsu identik dengan keyakinan dan pemahaman. Saged dipahami ini. Walaupun maknanya secara global intinya sama. Tapi secara spesifik beda. Itu beratnya, Pak. Makanya Nabi Nuh dilawan, Nabi Ibrahim dilawan, nabi-nabi semuanya ditentang. Kenapa? Kenapa kok mereka dilawan? Dakwah mereka kok ditentang oleh kaumnya? Kenapa? Karena disuruh meninggalkan syahwat dan hawa nafsunya. Hawa nafsu ibadah, mereka ibadah dengan siapa? Allah atau berhala? Berhala iku sing gare ngamuk. Ngoten. Nah, di sini para dai, para duat, ya para penyampai, para khotib, ini tugas kula menjenengan berat di sini nanti. Makanya supaya jenengan tidak menjadi khotib yang berat, menjadi dai yang berat, ojo nyampe no sing dilarang. Gitu. Makanya saat ini dakwah niku mboten jalan, hanya satu sisi jalan, tapi sisi yang lain hilang. Jenengan simak di medan-medan khutbah kita, coba jenengan simak. Sing jalan itu mengajak kepada kebaikan, ngelarang sing mungkar gak jalan. Wis takoni ayo, berapa kali jenengan dengar di khutbah-khutbah melarang haram perkara-perkara yang diharamkan Allah. Empun langkah niki, Pak. Padahal dakwah niku sini loro. Amar nahi. Iki cara wong ngobati niku terapi dijalankan, pelanggaran tetap dijalankan. Percuma intine. Saged dipahami. Coba kalau ngaji niku global, mari kita bertauhid kepada Allah karena syirik itu haram, selesai. Ini memberikan ilmu kepada umat? Belum, baru dioncai Ustadz Najib nanti. Syirik niku yok nopo sih? Niki iki kena mulai niki. Iki gak oleh, iki syirik. Yo opo rek kabeh-kabeh? Gak oleh, iki mulai masalah. Ini tentang kebiasaan masyarakat kita.
Tuh kan? Ngono acara ngene, acara lagi. Ono acara sakniki malah tambah parah ngoten. Ono ogo-ogo barang, gawe ogo-ogo nggih. Allah, niki mungkar dan kemungkaran yang paling mungkar. Kenapa? Ngapunten ya, kemarin saya lihat di mana itu daerah Gresik. Tahun kemarin itu, gawe ogo-ogo niku Dewa Wisnu. Dewa Wisnu. Nah, Dewa Wisnu niku dewane wong napa? Lah sing mikul sapa? Ki opo? Ayo. Ini masalahnya ini mungkar apa ma'ruf gitu loh. Ini dulu. Kudu dijlentrehno bahasane iki. Sing ma'ruf iku sing kaya apa, sing mungkar iku kaya apa ngono lho. Karena saniki pun mboten jelas. Karena minimnya yang menyampaikan kemungkaran itu. Lah sing menyampaikan kemungkaran iku yo kok dibenci soalnya ngono lho. Dibenci. Ngoten kadundang maneh iku anjamane. Sebab alirannya aneh, aliran wis melo ekstrim lah gitu ya sekali. Entahlah dengan julukan-julukan yang macam-macam sudah. Intinya di situ. Lah para dai nggak mau kena seperti ini. Akhirnya mengendalikan materi yang disampaikan. Ini beratnya dakwah di sini. Sehingga di situ yang dikatakan sabar itu, Pak, bukan cuma sabar dalam ngempet emosi, tapi sabar di dalam taat. Masih ingat pembagian sabar ada berapa? Pembagian sabar ada berapa? 1, as-sabru ala ta'atillah, sabar di dalam mentaati Allah. Yang kedua, as-sabru an maharimillah, sabar dari perkara-perkara yang Allah haramkan. 3, as-sabru ala aqdarillah al-muallimah, yaitu sabar di dalam takdir Allah yang tidak disukai, atau dengan sabar dengan musibah. Itu medan kesabaran. Nah, untuk mentaati Allah tetap harus ditampilkan, tetap harus diamalkan, walaupun dicaci maki. Makanya Nabi menyebutkan sabar di zaman tersebut itu kal qabadul jamar. Orang sabar di zaman fitnah, orang sabar di zaman fitnah itu seperti orang menggenggam bara api. Orang menggenggam bara api, nek digenggam terbakar. Tangan kita terkelupas. Apa artinya? Dicaci, dihujat, dicela, difitnah, dituduh dan macam-macam. Itu risikonya. Nah, kalau tidak kuat akhirnya dilepas, maka yang mati sunnah, ajaran dan syariat itu akan hilang. Makanya dibutuhkan kesabaran para dai dan para pecinta sunnah untuk tetap tegas dan tegak di dalam mengamalkan kebenaran ini. Makanya jenengan kali kula doa yang tidak boleh kita tinggalkan. Allahumma arinal haqqa. Tuh kan? Gimana? Ya Allah, tunjukkan kepadaku yang benar. Kenapa kok ada istilah kok nggak cukup? Ya Allah, tunjukkan kepadaku kebenaran. Kok nggak cukup dengan itu? Kok nggak cukup dengan ya Allah tunjukkan kepadaku kebenaran, selesai. Tapi ditegaskan di situ, ya Allah tunjukkan kepadaku yang benar, itu benar. Kenapa ada istilah demikian? Karena nanti ada pada satu masa di mana kebenaran itu dianggap salah. Ada apa enggak? Sudah jalan? Sudah. Dan kita mengalaminya. Kita mengalaminya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, min iktirabis sa'ah, di antara tanda-tanda dekatnya dengan kiamat. Di antara tanda-tanda dekatnya kiamat. Apa kata Nabi? Apa kata Nabi? Turfa'ul asyrar wa tudha'al akhyar. Salah satu di antara tanda-tanda dekatnya dengan hari kiamat adalah turfa'ul asyrar, orang-orang yang rusak, orang-orang yang buruk itu dimuliakan. Yang kedua, watu do'al akhyar, dan orang-orang yang baik itu disia-siakan. Ini tidak tahu ini sudah jalan apa belum.
Nek koyoke sih wis. Koyoke wis. Tuh tanda-tanda yang kedua. Yang ketiga apa? Wa yuftahal qaul. Dibuka ucapan-ucapan, komen-komen. Setiap orang bisa bicara sekarang. Gitu? Setiap orang bisa bicara, ngomong apa saja bebas. Yuftahul qaul wa yuhzanul amal, dan dikunci amal-amal soleh. Ngomong pinter, amal tertutup. Amal-amal soleh semakin mengecil. Masya Allah. Wa tuqri'ul masnah, dan dibacakan di tengah-tengah kalian al-masnah. Wala yangkiruha ahadun, dan tidak ada seorang pun yang mengingkarinya. Lalu Nabi sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang disebut dengan al-masnah? Apa yang disebut dengan al-masnah? Dibacakanlah al-masnah. Al-masnah itu adalah 5 siwa Quran, siwa kitabullah azza wajalla. Selain kitab Allah dijadikan panduan hidup, itulah yang disebut dengan al-masnah. Segala sesuatu yang dijadikan jalan hidup selain Al-Quran, itu yang dikatakan al-masnah. Jadi Quran ditinggalkan, sesuatu logika akal dijadikan apa? Panduan hidup, jalan hidup, itu al-masnah. Pun ini beban berat yang pertama, karena kita minta kepada orang untuk meninggalkan hawa nafsu dan syahwat. Yang kedua, apa beban dan kesusahan, penderitaan, kesulitan dalam dakwah? Yang kedua adalah wa yanqadu li awamirillah. Beban yang kedua adalah kita minta kepada manusia supaya tunduk terhadap perintah-perintah Allah. Supaya tunduk kepada perintah-perintah Allah. Nah, niki. Lah perintah-perintah Allah niku kathah, Bu. Baik yang perintah itu berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Kita diperintahkan untuk tunduk seperti itu dengan aturan-aturan yang ada. Nih, Masya Allah. Kemudian yang ketiga, wa yaqifu inda hududahu. Ya, kita meminta manusia untuk menahan diri dari batas-batas yang Allah tetapkan. Jadi beban pertama apa mau? Disuruh meninggalkan syahwat dan hawa nafsu. Kemudian beban yang kedua, kita minta manusia supaya tunduk kepada menjalankan perintah Allah niku ya mboten enggak semudah yang kita gambarkan tuh. Ngeten iki sedaya dugi keilmuan dan keyakinan kita masing-masing. Saestu, Pak. Tunduk kepada perintah Allah, tunduk kepada perintah Nabi. Engko dicek malih, Pak. Engko dicek malih. Dicek malih. Sehingga nanti kita temukan ternyata belum semua perintah itu kita jalankan. Belum semua larangan kita. Ayo dicek mangkene. Makanya kalau bisa kita beli kitab lagi. Itu kitab mana? Makanya kan ada ensiklopedia perintah dalam Quran niku. Lah ngeten niku lha nek mboten ngaos niku polo yo ngerti lho ngoten niku. Apa yo ngerti? Perintah Allah iku ana pira, perintah teko Nabi niku ana pira. Lah nek mboten ngaos, apa yo ngerti jenisnya perintah? Apa nggih ngerti ngoten lho? Pun itu dulu. Nanti kedua, larangan-larangan baik dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Banyak yang belum kita jalankan. Makanya dalam muhasabah, perhatikan catatan penting nih. Dalam muhasabah ada 5 poin yang perlu kita evaluasi. Ayo monggo dicatat. Ya, soalnya mboten catat mesti lali nih. Wong kula niku ambek sampean mboten patek. Nek ngajin kok eling banget. Saya itu pengalaman saya dulu, saya ngaji.
Dicek temen ngono benere wis belang ilang kabeh ngoten. Ada 5 hal perkara terpenting untuk dimuhasabah. 1, tentang menjalankan kewajiban. Yang pertama apa? Nah, tentang kewajiban. Apakah kewajiban baik yang datang dari Allah dan Rasul sudah kita jalankan? Itu 1, dievaluasi mang. Cek mana? Ya. Ingkang nomor setunggal, perkawis-perkawis yang berhubungan kalian kewajiban. Baik niku kewajiban yang datang dari Allah maupun yang datang dari Nabi, yang berhubungan dengan Allah maupun berhubungan dengan sesama manusia. Dicek kewajiban kita kepada Allah apa saja, kewajiban kita kepada Rasul apa saja, kewajiban kita kepada manusia, pada orang tua, kena semua kita di sini. Durung, apa ada yang belum kita lakukan? Tuh, apa sudah kita jalankan semuanya? 1 itu. Yang kedua, yang perlu kita evaluasi ingkang nomor kalih adalah kewajiban yang sudah kita lakukan. Nomor 2 yang perlu kita evaluasi, kewajiban yang sudah kita amalkan, sudahkah kita jalankan secara optimal? Nih, nomor kali. Kewajiban yang sudah kita amalkan, kewajiban yang sudah kita jalankan, sudahkah kita jalankan secara optimal? Sudah kita jalankan dengan sungguh-sungguh. Loh, ngaten. Makanya kenapa Nabi mengajarkan zikir pertama kali yang dibaca setelah sholat, kenapa? Istighfar, kok bukan tahmid? Perhatikan, istighfar itu biasanya dibaca identik dibaca kapan? Setelah melakukan dalam kesalahan. Istighfar itu identik dibaca setiap kali kita melakukan dosa. Ini habis sholat, di mana di dalam sholat itu juga full yang namanya istighfar itu. Betul apa tidak? Sujud ada istighfarnya, doa ruku ada istighfarnya, duduk antara 2 sujud juga ada istighfarnya. Kok masih ditutup begitu salam selesai? Istighfar, apa yang perlu diistighfari? Dalam tidak konsekuen. Tuh, belum optimal, dereng optimal. Belum teman-teman, belum sungguh-sungguh, belum sepenuh hati. Tahu lagi, belum sepenuh hati. Ini kapan-kapan mau dioncai malih. Itu yang kedua yang perlu kita evaluasi, yang sudah kita jalankan. Suami kepada istri, coba dievaluasi. Sudah optimalkah kita jalankan tugas kita sebagai suami? Oh, jadi pas tukar, aku tadi wong lanang kurang apa? Oh, kurang ajar. Kadang-kadang sih yang kadang-kadang memusingkan itu ngeten. Ada suami itu cerita, Ustaz, apa yang harus saya lakukan? Ini ada kisah ya. Ada istri itu tiba-tiba megang tangan saya, dipijeti dengan pijatan yang halus sekali, beda dengan yang lain. Enak gitu, dan kalimatnya kalimat yang sangat sejuk sekali. Dan kalimat-kalimat merendah. Ya, kalimat-kalimat menghibah, sangat butuh dengan pengertian si orang suami. Ya, kalau menurut ayah selama ini saya dalam mendampingi ayah, ada yang keliru, mohon ayah mengingatkan. Kalau menurut ayah selama ini yang kurang dari saya apa ya? Nah, kalau ibu-ibu dengar dari suami, wis gak ono, wis sampai niku wis sapi. Itu bisa jadi ibu belum aman, bisa jadi suami itu trauma. Itu.
Ngerti maksudnya? Jadi bisa jadi karena ketakutan. Jadi jawaban itu merupakan jawaban ketakutan. Wis gak ono temen ta ya, wis gak ono, wis apik, semuanya udah baik, sudah selesai, sudah cukup bagi saya. Temen ta ya, temen. Itu ternyata suami trauma itu. Karena dulu pernah sekali begitu. Nah, karena awal itu begitu disampaikan begitu, ini suami terbuka, kabar gembira ini. Karena selama ini belum pernah istri bilang sampai begitu, ingin ditunjukkan kesalahannya apa, biar aku betul-betul bisa memperbaiki diri. Kalau ayah tidak menyebutkan, aku gak ngerti kira-kira kekuranganku sebagai istri itu apa. Di awal itu Ustadz seweneng saya dengar, tak tulis akhirnya. Sampai niku ini kurang, ini sampai kadang-kadang terlalu banter, ini kebanteran, ngoten tulis ada sekitar 15 catatan itu. Nah, begitu ditunjukkan, ibu kan kemarin minta dievaluasi kekurangan ibu itu kayak apa nih. Yang paling mendasar ini 15 saja sudah. Berarti yang lain begitu ditunjukkan sing wedok ngadeg jegegrek. Aku begini ku gara-gara sampean loh. Akhirnya si suami bilang, wes menimben ke adik ngunung-ngunung, wes kapok tenan. Makanya begitu ditanyakan kira-kira apa yang saya kurang dalam sikap saya sebagai seorang istri, kata suami bilang, wes ka ono, temen tak ya wes ka ono. Itu bukan berarti ibu-ibu selamat dari kekurangan, bukan. Itu karena suami-suami dalam keadaan ketakutan, trauma. Wis ayo dievaluasi dhewe lho, gak usah ngongkon-ngongkon ngono timbangane nggih perkara. Mesti ndoleki kesalahane. Wong sampean dhewe sik ngono kok akhire kan. Ya wis gak usah njaluk mangkane Ibu, gak usah njaluk, evaluasi, ayo belajar terus, dikaji ya. Nah, jenengan belajar wanita-wanita yang dijamin surga itu, coba Ibu kaji di sana. Ya. Cari buku, beli lagi. Sing ditok rung tuku kon tuku maneh. Sampun ya, pun. Jadi yang kedua yang perlu dievaluasi apa, Ibu? Ya. Hal-hal yang diwajibkan, yang sudah kita amalkan, kewajiban yang sudah kita kerjakan, sudahkah kita jalankan secara Pertama itu tadi, kita sebagai suami, saya setuju Pak, demi Allah ini nggak akan bisa baik kita tanpa begitu. Evaluasi diri. Dan kita pun bapak-bapak orang mesti loh nek wani muni ngono nang sing lanang nang sing wedok. Oti kena ngono kabeh iku mau. Ayo wani mboten Pak. Bu nek nurut sampean, aku sebagai suami jenengan, sebagai selama jadi suami jenengan tuh kira-kira yang kurang baik itu opo nek nurut sampean. Aku tak benahi diri. Demi Allah, wong lanang wani muni ngono iku luar biasa. Luar biasa. Wonten mboten, Pak? Gak usah. Salah ya, Pak. Yakin, Pak, ini enggak tukaran iki, enggak iso enggak tukaran gara-gara ini. Pun ya, ayo dievaluasi yang kedua itu. Yang ketiga yang perlu dievaluasi adalah tentang al-muharramat, anil muharramat. Perkara-perkara yang dilarang oleh syariat, baik dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah. Sudahkah kita tinggalkan? Tuh. Hal-hal yang dilarang itu di dalam Al-Quran, di dalam sunnah-sunnah Nabi. Ya, apakah yang dilarang itu sudah kita tinggalkan? Sudah betul-betul kita jauh dan kita ingkari, kita benci itu. Karena iman itu kalau sudah ada di dalam hati, konsekuensinya kalih. Saya ulangi, iman itu kalau sudah benar ada di dalam hati, konsekuensinya akan terpecah menjadi dua. Satu, dia memilih dan mencintai kebaikan dan ketaatan, dan dia membenci kemaksiatan dan kemungkaran. Itu konsekuensi iman. Ya.
itu pasti sudah, gak mungkin enggak. Nah kalau kita mengaku beriman kok masih condong kepada yang gak benar, nah ini perlu dipertanyakan. Iman yang bagaimana yang kita milih? Kok masih seneng kepada hal-hal yang gak benar, yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya? Kan aneh. Karena iman itu menjadikan sesuatu dicintai dalam ketaatan, membenci kekufuran. Itu konsekuensinya. Sebagaimana Allah jelaskan di dalam surat Al-Hujurat. Ya, kita lihat surat 49. Ya, surat 49 ayat 7. Surat 49 ayat 7. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ. Ya. Dan ketahuilah olehmu bahwa di tengah-tengah kamu ada Rasulullah. Kalau dia menuruti kemauan kamu dalam banyak hal, pasti kamu akan mendapatkan kesusahan. Tetapi Allah menjadikan kamu cinta kepada keimanan dan menjadikan iman itu indah dalam hatimu, serta menjadikan kamu benci kepada kekafiran, kefasikan, dan kedurhakaan. Mereka itulah orang-orang yang mengikuti jalan yang lurus. Masya Allah. Kemudian fadlan ayat 50. Ayat berapa? Ayat 8, maaf, ayat 8. Sebagai karunia dan nikmat dari Allah, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Tuh, konsekuensi iman itu mriku. Jadi kalau iman sudah masuk ke dalam hati, itu akan pecah hati itu. Ya, jiwa itu akan condong kepada yang taat dan membenci setiap kefasikan, membenci setiap kemungkaran, membenci setiap kemaksiatan. Loh, kok bisa orang di dalam hatinya ada iman, kok cinta dengan maksiat? Ini kan aneh. Sakitipun pahami niki? Nah, berarti ada masalah di sini. Pun dievaluasi yang ketiga itu yang perlu kita muhasabah. Yang perlu kita muhasabah yang ketiga, perkara-perkara yang dilarang oleh Al-Qur'an, perkara-perkara yang dilarang oleh sunnah, sudahkah kita jauhi? Itu evaluasi yang ketiga. Yang keempat yang perlu kita evaluasi adalah tentang anggota badan kita. Tentang apa? Anggota badan kita ini. Sudahkah kita fungsikan sebagaimana mestinya? Sudahkah kita gunakan sebagaimana fungsinya? Sebagaimana yang telah Allah jelaskan hal itu. Mata, pendengaran, lisan, tangan. Sudahkah kita arahkan, digunakan, difungsikan sebagaimana fungsinya Allah jelaskan? Sebab kalau tidak, ini nanti akan ditanyakan oleh Allah Ta'ala. Akan ditanyakan oleh berpikir yang jernih, gunakan akal, ya, dikendalikan semuanya sesuai dengan syariat, bukan cocok-cocokan. Kebenaran itu nggak selalu cocok dengan perasaan kita. Saya ulangi, kebenaran tidak selalu cocok dengan keinginan kita. Samu jelas nih? Jadi ada kalanya kebenaran itu berseberangan dengan selera. Makanya ngaji jangan selera.
Kalau kita berangkat ke majelis ilmu itu seperti kita datang ke rumah sakit. Jangan kita seperti masuk ke rumah makan. Kalau kita masuk ke rumah makan, yang kita cari apa? Yang sesuai dengan selera. Itu. Yang sesuai dengan keinginan. Kalau kita ke rumah sakit, yang kita cari adalah sesuatu yang memanfaatkan kepada kita. Obat itu walaupun pahit harus tetap dikonsumsi karena itu demi kebaikan. Kebaikan itu kadang-kadang nggak cocok dengan nafsu kita. Pun itu yang kedua. Yang keberapa? Yang keempat. Yang kita evaluasi karena ini nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Logika pikiran ditanya oleh Allah. Makanya seperti pemahaman jangan ikut-ikutan, cari dikaji. Kalau ternyata dalilnya jelas, perintahnya jelas, larangannya jelas, loh kenapa kita ingkari? Sambut jelas nih. Kalau perintahnya jelas, makanya akal diingatkan oleh Allah di surat 17 ayat 36. Iya, surat 17 ayat 36. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Surat 17 ayat 36. Surat 17 ayat 36. Iya. Nggih, surat Al-Isra surat 17 ayat 36. Nggih, monggo Ustaz langsung. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan, dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawaban. Pun itu evaluasi yang keempat, evaluasi tentang anggota badan kita ini. Yang terakhir yang perlu kita evaluasi adalah kondisi hati. Kondisi hati. Apakah hati kita sudah selamat dari sifat-sifat yang tidak baik? Ya, apakah hati kita sudah bersih dari sifat-sifat yang tercela? Maka di situ para ulama mengingatkan yajibu ala kulli muslim an yuraqiba qalbah. Ya, wajib atas setiap kaum muslimin. Wajib atas setiap kaum muslimin untuk selalu mengawasi kondisi hatinya. Wajib atas setiap kaum muslimin untuk mengawasi kondisi hatinya. Wajib. Ya, wajib atas setiap kaum muslimin untuk mengawasi kondisi hatinya. An yuraqiba qalbah, untuk mengawasi, memperhatikan kondisi hati, perubahan-perubahannya. Taghayyaruhu, tentang perubahan-perubahan. Hati ini berubah apa enggak menetap? Hati ini berubah, enggak menetap. Ya. Dilihat, adakah penyakit-penyakit hati, sifat-sifat yang tercela yang masih ada di dalam hati? Karena enggak menutup kemungkinan. Kita yang sudah ngaji Quran, kita yang sudah ngaji sunnah, kita yang sudah ngaji tentang akidah, itu belum tentu terjamin bahwa hati kita selamat dari sifat-sifat yang tercela ini. Belum tentu hati kita bersih dari sifat-sifat yang rendah ini. Tidak menutup kemungkinan. Karena nggak ada jaminan bagi kita untuk bisa selamat dari sifat-sifat yang tercela itu. Sehingga disinilah seorang muslim berkewajiban untuk apa? Selalu mengawasi tentang keberadaan hatinya itu bagaimana. Kondisi hatinya, tentang sifat-sifat tercela itu. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, inilah 5 perkara yang wajib kita evaluasi. Kewajiban seorang muslim dalam mengevaluasi diri, perintah dari surat Al-Hujurat, surat Al-Hasr ya,
Al-Hasr Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liwat wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'mal. Jadi perintah itu ada 5 yang perlu dimuhasabah. 1, tentang kewajiban-kewajiban, perintah-perintah dalam Al-Quran dan Sunnah sudahkah kita amalkan? Yang kedua apa mau? Nah, kewajiban yang sudah kita lakukan apakah sudah dikerjakan secara optimal? Saestu nanti akan kita temukan banyak hal yang belum kita jalankan. Ya, atau yang sudah kita lakukan tapi belum optimal tadi. Ya. Tugas sebagai seorang suami, tugas sebagai seorang ayah itu banyak kita temukan, Masya Allah. Ya, tugas sebagai seorang anak, pada orang tua, kepada mertua, itu banyak kekurangan yang harus dibenahi. Demi Allah harus dibenahi. Yang ketiga apa tadi? Nah, perkara-perkara yang dilarang dari lisan kita. Ya, apa yang sudah kita tinggalkan dari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah ini. Ya, kemudian yang keempat apa? Anggota badan, lisan, bagaimana berucap selama ini, terutama ketika marah, ketika kecewa, kalimat-kalimat yang keluar apakah sudah sesuai dengan syariat? Kalimat-kalimat thayyibah yang keluar atau celatuan-celatuan yang masih kita konsumsi, celaan-celaan, hujatan-hujatan. Ngapunten saya katakan demikian karena kami di akhir-akhir ini kami temukan suami istri yang sudah bertahun-tahun ngaji, Pak. Jadi begitu ada permasalahan, na'udzubillah, kalimat yang dipakai sudah jauh daripada syariat. Ini ngajinya sudah bertahun-tahun lamanya. Begitu ngamuk, begitu marah, tuh kalimat-kalimat betoneser keluar, geragal keluar. Allah, kiyo opo iki ngaji kok dadi koyo ngene. Demi Allah kami temukan, dan bukan 1, 2, 10, 20, begitu cukup banyak. Sampai kami sebagai pembina, sebagai pengajar itu berpikir, 1, kita evaluasi, apa awak dhewe kurang ikhlas ngajari, kok dadi ini koyo ngene santri. Saestu ini Bu, saestu apa kurang ikhlas atau kurang sholat malamnya kita sebagai seorang guru, kok dadi ini koyo gini gitu. Cacian celaan itu konsumsi dari mana? Ketika marah dengan istri, kata-katanya na'udzubillah. Ya. Jadi buruk sekali ucapan-ucapan para suami dan juga para istri kepada suami. Masya Allah. Baik. Kemudian yang kelima apa? Yang perlu kita evaluasi adalah kondisi apakah sudah selamat dari sifat-sifat yang tidak baik. Nah, Ibu, Bapak sekalian, inilah kesabaran yang perlu kita miliki berikutnya di dalam dakwah. Karena sabar di dalam dakwah merupakan bekal yang paling dibutuhkan. Kenapa kok kita butuh kesabaran? Karena jalan dakwah itu sangat panjang. Membentuk rumah tangga yang baik, menjalaninya dalam kondisi yang baik itu membutuhkan waktu yang panjang. Ya, tidak bisa, nggak cocok bubar, nggak cocok ganti orang, ganti penumpang, ini nggak bisa, jangan seperti itu. Jangan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang terakhir yang ingin kami sampaikan di puncak pertemuan malam ini saya pesan, saya tidak merinci, saya sampaikan secara global kisah kemawon. Ya. Sebagaimana kita ketahui, fitnah-fitnah di hari ini begitu kuat. Ya, dan kita terlibat di dalamnya. Terlibat membaca beritanya, terlibat komentar. Mau nggak mau itu kita komentar, walaupun kita nggak tahu sama sekali. Karena komentar itu kan wajib seakan-akan. Iki paling-paling itu paling laris ini sekarang. Sing terlibat kayaknya kayak jadi Masya Allah. Hanya saja kita nggak ada yang ngundang untuk bicara di televisi. Akhirnya kita bikin majelis-majelis sendiri. Ya Allah, pesan saya, karena ini fitnah besar, Pak. Dan politik itu dalam. Tak ulangi lagi. Politik itu dalam. Panjenengan tidak bisa komentar apa yang sedang terjadi dalam penglihatan kita.
ada dua tokoh yang saling mencaci, itu belum tentu bermusuhan. Paham? Paham? Mencela, menyerang itu belum tentu bermusuhan. Itu politik. Saya pernah terjebak di dalam politik mafia jual burung. Tahu mafia jual burung? Saya naik dari Bogor, waktu ada pertemuan dengan masyayikh di Bogor, pulang naik bis, Pak. Ada 3 orang naik bersama-sama bawa satu burung, nggak kelihatan itu burungnya. Ya. 3 orang, langsung naik ke depan. Oke, wah ini mafia ini mulai masukin. Jarak 100 meter ada orang lagi naik 1 orang, jarak 100 meter lagi ada orang. Nah, begitu sudah cukup panjang perjalanan tadi, burung ini berkicau. Wah. Tiba-tiba orang di belakang saya itu, burung apa itu, Pak? Oh, gitu. Langsung teriak begitu. Nah, sini. Oh, kenapa, Pak? Apa, Pak? Burung apa itu? Sampai yang jual burung gitu. Iya, ini. Apa itu? Burung apa itu? Burung ini udah cepat. Ngocehnya tambah bagus gitu ngocehnya. Wah. Wallahualam ya. Ini pengalaman aja. Itu dijual dah itu. Ya sebenarnya eman, Pak, cuma karena saya butuh ya, saya jual ini. Berapa itu? Nah, tersampingnya terus saya menyaut. Saya tahu ini mafia semua ini. Ini boloni, Pak, ini. Boloni semua itu. Nah, terus orang yang duduk di samping saya komentar, itu bagus kalau mau begini. Terus tak bisa, hati-hati, Pak, ini biasa penipuan semua. Gak ngerti nih boloni pisan. Terus begitu saya tidak ini boloni pisan, saya gak noleh belas, aku noleh neng jawab saya selamat. Lama sendirian saya. Allah. Jadi politik itu nggak bisa jenengan tebak, jenengan baca apa yang sedang terjadi. Sambung jelas? Nah, kita yang dalam politik ini yang akan menjadi lakon di sini dan akan menjadi sasaran karena targetnya ini adalah bangsa dan negara kita. Maka anjuran dalam Al-Quran yang harus kita lakukan dalam kondisi seperti ini, apa saja yang harus kita kerjakan? Pertama, iktsarul istighfar. Saya ulangi. Pertama, perbanyak istighfar. Sudah itu. Kembalikan kepada Allah dan minta tolong kepada Allah dosa-dosa kita ini. Ya, termasuk bermunculannya negeri kita pemimpin-pemimpin yang penuh dengan kedoliman. Ini nggak lepas dari dosa-dosa kita, nggak lepas. Kalau ingin dikupas kapan-kapan kita kupas. Nggak lepas dari dosa kita. Ya, nggak lepas dari dosa. Makanya kunci yang pertama apa? Perbanyak istighfar. Dosa kita cukup banyak. Sudah. Kalau kita nanti ke sana meratap kepada Allah, menghibah kepada Allah, memohon akan belas kasih sayang Allah, karena Allah mengampuni dosa kita. Ini akan dicairkan oleh Allah Ta'ala. Ini kita menghadapi makar, tipu, daya. Paham ini? Pun itu yang pertama, perbanyak istighfar. Perbanyak istighfar. Yang kedua apa? Yang kedua, menjaga kewajiban dalam syariat ini dijaga dengan baik. Sholat jamaah, sholat 5 waktu dijaga dengan baik. Ibu sholatnya apa masih molor, dohor jam 2, setengah 2, apa masih begini. Kalau begitu ya jangan disalahkan peristiwa ini. Karena itu bagian dosa itu tadi. Ya, tunaikan kewajiban dengan baik. Yang biasa molor, usahakan perangi kemoloran itu. Yang nggak pernah biasa jamaah, jangan sekali-kali nggak ada utur nggak jamaah. Banyak beberapa pergerakan teman-teman pergerakan ngomongnya nggak karu-karuan, jamaah nggak pernah jamaah. Bagaimana kita akan diberi pemimpin yang baik? Jelas ini? Ingin menegakkan syariat, jamaah nggak ditegakkan. Syariat yang mana yang kita tegakkan? Oh itu ya, yang kedua apa tadi? Menjaga kewajiban. Kalau ini kita jaga, kita akan dijaga oleh Allah. Kita akan dijaga oleh Allah. Ini. Yang kedua itu menjaga kewajiban-kewajiban dan menolong syariat ini. Ditegakkan syariat ini.
di rumahnya, dalam kehidupannya. Yang kedua, diingat-ingat dan diamalkan. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah istiqomah di atas akidah ini, dijaga tauhidnya. Makanya Ustaz Najih dengan segala resiko dan ustadz-ustadz kita dalam dakwah itu dengan segala resiko dan konsen disampaikan terus walaupun dibenci banyak orang. Kenapa? Karena ini kunci keselamatan. Istiqomah di dalam akidah, istiqomah di atas sunnah. Istiqomah di atas akidah, istiqomah di atas sunnah. Iya. Nanti Allah akan jaga kita dari tipu daya ini. Diselamatkan kita dari tipu daya ini. Itu yang ketiga. Yang keempat, kuwatu doa. Kuatkan doa. Kuatkan doa. Ya, terutama doa di akhir Al-Baqarah. Terutama doa di akhir Al-Baqarah. Kemudian surat 10 ayat 85-86. Itu kita minta tolong kepada Allah supaya tidak menjadi sasaran fitnah orang-orang dolim dan orang-orang kafir. Doa agar diselamatkan dari apa? Jangan sampai menjadi sasaran fitnah orang dolim maupun orang kafir. Surat 10 ayat 85-86. Ya, supaya dilindungi dari fitnah-fitnah mereka. Ya, kuat doa. Kuat doa. Kemudian yang terakhir adalah tilawatil Quran. Tilawatil Quran dan penyerahan diri kepada Allah. Serahkan kepada Allah. Nah, itu yang harus kita lakukan. Dan apa? Jangan disibukkan, jangan terlalu sibuk dengan berita. Jangan terlalu sibuk dengan apa? Nah, sibukkan dengan Quran. Perbanyak baca Quran. Kita akan dijaga oleh Allah. Nah, kita tidak bermain-main sekarang ya dalam menghadapi fitnah ini, karena mengerikan fitnah ini. Fitnah itu mengerikan. Nah, ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ini materi yang bisa kita sampaikan di malam ini. Jadi ada 2 poin. Poin pertama tentang pentingnya sabar di dalam dakwah, dan yang kedua adalah langkah-langkah kita di dalam menghadapi fitnah. Mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita lanjutkan tentang pentingnya kesabaran di dalam dakwah, karena sabar merupakan sifatul anbiya. Sabar merupakan apa? Sifatul anbiya, sifatnya para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya nanti. Semoga Allah Ta'ala menolong kita semuanya dan menjaga kita dari segala keburukan-keburukan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.